Sorry, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-6 dengan anggota saya sendiri, Laude Muhammad Arzaldian Pratama dengan NIM M021221221058 dan rekan saya Nur Zakira Sabani dengan NIM M021221221008. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan proyek kami yaitu dengan judul produk Green Try, organizer meja modular dari bambu dan rotan untuk efisiensi ruang dan gaya hidup berkelanjutan untuk mahasiswa. Adapun hasil survei yang telah kami lakukan melalui penyebaran kuesioner, yang pertama menunjukkan bahwa permasalahan meja belajar yang berantakan adalah hal yang umum di kalangan responden. Dengan 45,2% dari 42 responden menyatakan bahwa meja belajar mereka sering kali dalam kondisi yang berantakan. Dan kami mengumpulkan kuesioner dengan yang kami tuju merupakan mahasiswa. Yang kedua, sebanyak 48,8% dari 42 responden mengatakan masalah utama saat menata barang di meja adalah kurangnya tempat khusus untuk menata barang. Yang keempat, sebagian besar responden sebanyak 61,9% menginginkan Dakstray yang dapat bertahan selama menjadi mahasiswa. Dan yang terakhir, mayoritas responden sebanyak 95,2% menyatakan kesediaan mereka untuk membeli Dakstray ramah lingkungan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi besar yang untuk produksi Dakstray yang tidak hanya fungsional tetapi juga berkelanjutan. Adapun uraian masalah yang akan diselesaikan, yang pertama masalah utama. Mahasiswa kesulitan mengatur barang kecil di meja belajar yang sempit. Yang kedua, mahasiswa kekurangan tempat khusus untuk meletakkan barang-barang di atas meja. Yang ketiga, produk organizer meja di pasaran banyak yang berbahan plastik tidak ramah lingkungan. Adapun dampak dari masalah-masalah ini, yang pertama, meja berantakan mengurangi produktivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, ketergantungan Dakstray berbahan plastik sehingga dapat mencemari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu harga kurang terjangkau bagi sebagian konsumen yang terutama dalam lingkup mahasiswa. Adapun solusi yang diusulkan yaitu Dakstray modular dari HHBK bambu rotan dengan keunggulan yang pertama, ramah lingkungan, menggunakan bahan terbarukan yaitu bambu dan rotan yang mudah terurai. Yang kedua, inovatif, memiliki fitur-fitur tambahan yang meningkatkan fungsionalitas dan nilai produk. Yang ketiga, hemat biaya, di mana bahan HHBK yang murah dan tersedia di lokal. Yang keempat, bersifat modular, dapat disusun sesuai kebutuhan ruang meja. Dan yang terakhir yaitu DIY friendly, desain sederhana untuk dibuat mahasiswa pemula. Saya ingin menambahkan beberapa keterangan dari permasalahan yang sebelumnya bahwa saya dan rekan saya menganalisis mengapa kami memilih Dakstray dari bambu dan rotan. Kami telah analisis bahwa penggunaan bambu dan rotan itu memiliki jangka waktu dalam konteks ketahanan yaitu selama 4 sampai 5 tahun. Dan apabila ini diterapkan mahasiswa yang cenderung di mana apabila ingin membeli suatu barang, mereka lebih memprioritaskan di mana barang tersebut dapat digunakan hanya dalam jangka waktu selama mereka perkuliahan. Karena setelah mereka perkuliahan, setelah lulus, barang-barang tersebut antara dua opsi, antara dijual atau dibuang. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kultur yang seperti ini, kami menciptakan produk dengan inovasi dari bambu dan rotan dengan produknya yaitu Dakstray.
yaitu bahan penyimpanan. Adapun tahapan proyek akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan saya kira. Baik, selanjutnya yaitu tahapan proyek yang kami lakukan yang melalui 4 tahapan design thinking, di mana design thinking ini merupakan pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna. Nah, pada tahapan pertama itu kami lakukan empati dengan melakukan survei atau wawancara melalui kuesioner dengan pelajar atau mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah dan memahami kebutuhan responden serta memberikan pengenalan produk yang dijadikan solusi. Adapun penanggung jawab pada tahapan empati ini yaitu rekan saya Laode Muhammad Arya Zaltian Pratama. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan definisi, di mana pada tahapan ini kami menganalisis data hasil empati untuk merumuskan masalah utama yang ingin diselesaikan, serta menentukan target pengguna atau responden akan kebutuhan utamanya terhadap produk yang akan kami rancang. Adapun penanggung jawab dari tahapan ini yaitu saya sendiri Nur Zakira Sabani. Adapun hasil dari kedua tahapan tersebut sudah dijelaskan sebelumnya oleh Laude Muhammad Arezal dan Pratama. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan ideasi, di mana pada tahapan ini kami akan melakukan brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide desain distray bambu dan rotan yang inovatif, fungsional, dan estetis. Adapun penanggung jawab pada tahapan ini yaitu Laude Muhammad Arezal Tian Pratama. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu perencanaan prototipe, di mana pada perencanaan prototipe ini kami memilih satu atau beberapa ide desain yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi prototipe dan membuat sketsa detail dan spesifikasi teknik prototipe. Adapun penanggung jawab tahapan ini yaitu saya sendiri Nur Zakira Sahbani. Next. Nah, adapun jadwal pelaksanaan proyek kami yaitu pada tahapan empati dan definisi dilakukan pada tanggal 9 sampai 12 April 2025 yang merupakan minggu pertama dari penugasan proyek tersebut, di mana penanggung jawab jadwal tersebut yaitu Laude Muhammad Arya Zaltian Pratama. Di mana tahapan ini dilakukan di minggu kedua pada tanggal 15 sampai 20 April. Dengan penanggung jawab saya sendiri Nur Zakira Sahbani. Adapun pada tahapan pembuatan prototipe yang dilakukan di minggu ketiga pada tanggal 22 sampai 27 April dengan penanggung jawab Laode Muhammad Arya Zaltian Pratama dan saya sendiri Nur Zakira Sabani. Dan pada tahapan terakhir yaitu dilakukan presentasi di minggu terakhir yaitu pada tanggal 28 April. Next. Nah, adapun yang dapat kami simpulkan yang di mana Green Tray merupakan solusi inovatif yang menggabungkan kepraktisan, keberlanjutan, dan keterjangkauan untuk mahasiswa. Dengan memanfaatkan HHBK lokal, proyek ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah organisasi meja belajar, tapi juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, itu merupakan hasil dari presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian atau pembuatan proyek perancangan proyek kami masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.